dilakukan, masih bisa mengumpat dan dari seorang Chaidao ingin menaiki lagi tapi break ada yang membalikan dan sayang banget Laser tertangkap oleh break. Selesai sudah nampaknya perjalanan EVOS di Erangel pertama harus di hashtag yang ke-15. Begitu dari break mengambil lutingan-lutingan yang lebih mantap lagi biar lebih maksimal untuk box gaming dan yes tetap dukung tim-tim Indonesia Indo Pride, terus gaungkan guys dan berikan semangat, jangan toksik, jangan diremeh-remehin tim Indonesia yang sedang susun. Tapi Livescape cukup berani kali ini mengambil sisi jembatan dan ada kontestan terdekat. Nguyen tertangkap dari seorang Audrey, dua player sudah yang bisa di take down. Terus Darli dan Maybe mencoba men-secure dengan Apik dan Ciamik. Betul, satu pemain dari One More sudah berhasil diamankan oleh tim Livescape kali ini dan Toms kembali naik ke arah vehicle-nya dan Audrey akan sedikit membackup dari bagian belakang. Untungnya masih cukup aman setup dan juga kondisi dari pemain-pemain Livescape. One More yang saat ini benar-benar tertahan. Ini udah masuk di DPS Blue Zone yang ketiga. Tentunya akan sedikit lebih menyakitkan. Dan Audrey yang ditinggal di belakang ini benar-benar punya tugas yang berat banget loh. Dia masih ngelock angle-nya karena pemain-pemain dari One More tidak dibiarkan lewat. Bahkan Livescape mungkin berniat untuk membegal, tapi ternyata Dewa United yang akan lewat kali ini. Sudah terspot, Crazen terkena headshot, Audrey mendapatkan satu pemain dan langsung aja ada Nage yang di-cook oleh Audrey. Tapi ada tembakan dari arah belakang, Victim mendapatkan sebuah blind spot dan ada granat yang akan meletup. Audrey masih bisa terselamatkan namun splash damage yang masuk. Uni bergerak maju perlahan-lahan dan mungkin Audrey akan bleeding out dan masuk killnya ternyata ke arah box gaming, bukan Victim. Bukan Victim, Genfos, terspotlight dan bagaimana dari Crazen masih ada waktu untuk dibangunkan kembali. Bagaimana circle ketiga masih cukup enak untuk healing darahnya terlebih dahulu. Tapi nggak bagusnya adalah 500 dan juga 600 meter untuk One More dan juga Dewa United masuk ke dalam circle zone. Dan dari Darli belum berani untuk masuk ke arah jembatan. Bagaimana Dewa United, Crazen dan juga Uni masih siap sedia. Dan adanya setup smoke untuk sedikit mencari ritme dan juga tempo. Tapi Baki menyusul bagaimana ini mungkin One More akan berani untuk menyeberang begitu saja. Tapi Genfos dan kawan-kawan masih penasaran posisi mereka sebenarnya berada di mana. Tapi ini bannya ban mobilnya udah parah banget sih. Mau nggak mau sih. Mau nggak mau mereka harus gerak, kayaknya bakal ketemuan sama Dewa United. Tapi dia udah lewat terlebih dahulu dan kayaknya dia bakal cuek dengan apa yang ada di belakang, tapi mobilnya nggak mulus ternyata untuk lompat ke bagian bawah. Di mana di bawah ada pemain dari Livescape dan tembakan demi tembakan juga sudah mulai dilontarkan begitu saja. Mobilnya tersangkut, DU pun dipulangkan ke arah lobby namun dari One More Baki juga ikut-ikutan tumbang. Tidak ada kesempatan untuk One More masuk ke dalam zona. Ini circle yang sangat amat menarik. Bagaimana memang circle yang lebih membagi ke arah 20. Semua tim dipaksa untuk early rotation. Begitupun Livescape, mereka sudah touchdown dan menyisakan Kato yang terpantau dari CCTV kita. Masih sedikit try hard untuk masuk ke dalam circle zone dan sedikit memutar karena nyaris saja dari vehicle-nya hampir tereksplod. Tapi box gaming yang masih menguasai dari sisi high ground dari Pulau SMB. Begitu untuk Kato sedikit menurunkan temponya untuk menghealing darahnya terlebih dahulu. Tapi Kato kita tahu pemain out of the box positioning. Dia tahu kapan harus masuk dan tahu kapan spot yang paling ideal untuk dia tempati. Dan dari Kato akan melanjutkan sedikit perjalanannya sangat amat beresiko dengan vehicle seperti itu. Iya, dan ini udah masuk circle yang keempat. Semua tim udah rata-rata masuk ke arah SMB-nya. AE mereka mendapatkan sebuah mangkuk yang bisa digunakan untuk bertahan sejauh ini dan wah, ini circle yang susah banget buat ditempatin loh. Lu ambil high ground kiri, ntar kalau bouncing ke kanan lu nggak bakal bisa turun ke bawah. Lu ambil dari arah selatan bakal ketembak sama yang udah dapat di arah broken wall-nya. Kalau di broken wall tiba-tiba bouncing, lu nggak akan bisa keluar dari arah broken wall-nya. Jadi ini bakal ada pengikisan massal sih menurut gua. Ini bakal saling adu babak belur sih. Dan gue yang menarik adalah circle-nya tidak mengarah ke arah pinggiran-pinggiran, di mana itu bakalan hafalan gameplay. Lo mengambil sisi pesisir, tinggal frontline aja yang bakal difokusin, tapi Alter Ego yang mengamankan sisi SMB pun mereka sudah mendapatkan spot yang cukup apik walaupun berada di lower ground. Dan Talon All Star menyisakan dua saja, Taka dan Jan 17 sudah mengamankan kompon yang bisa dibilang mereka seharusnya tidak banyak melakukan pergerakan. Hazelnuts sudah berada di titik tengah juga, tetapi mereka bakal terjepit juga oleh Box Gaming dan juga Skylights Gaming. Bagaimana Skylights Gaming menitikan diri masing-masing berjauhan, cukup berani.
Ya, dan sebenarnya kalau gua lihat AE posisinya juga nggak terlalu bagus. Split mereka oke lah, tapi kalau ada tim lain yang mengambil backline mereka ke arah bangkai pesawat tuh itu bahaya Iya. banget karena lu naik ke bangkai pesawat udah bisa ngelihat pemain-pemain alter ego yang ada di bagian mangkuk tadi. Oke, dan bisa nol sudah tertangkap oleh Chopper dengan SKS-nya dan yes, sebenarnya posisi yang paling enak itu adalah box gaming. Mereka bagaimana memposisikan diri playernya masing-masing sangat apik. Kemudian juga dari arah sisi atas dari seorang Soaswan mengontrol nampaknya memberikan informasi kepada rekannya Tiga yang berada di bawah. Begitu dari Tigan mengamankan sisi rumah jamur yang berada di tengah-tengah untuk memberikan informasi juga yang lebih ideal. Begitu dari Parajin yang tadi menangkap tim dari Bisenol dan yes, ini pertarungan flat ground yang akan menjadi three-way showdown. Betul, bahkan Onyx berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esport dan Parajin langsung memberikan follow up-nya namun granat dan juga setup smoke dibuat untuk menabrak pertahanan dari Eagle Esport dan ada commit spray dilakukan oleh Onyx walaupun mereka tidak unggul dari segi jumlah anggotanya. Jobrenki, wow! Open field prone yang begitu percaya diri dari seorang Jobrenki, tapi untungnya wall smoke yang begitu tebal sudah dibuat oleh Onyx. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 smoke. 809 smoke yang dibuat oleh Onyx dengan begitu banyaknya. Ini membuat mereka begitu percaya diri, bahkan mereka berhasil meratakan Eagle Esport, meretake tempat milik Eagle Esport, dan harusnya mereka akan mendapatkan vehicle milik Eagle Esport. Rata! Untuk Onyx Esport bagaimana mereka menuntaskan dengan sangat amat berani dan memang Jobrenki mempunyai jiwa yang seperti bocah STM maju begitu saja proning yang dilakukan begitu dari box gaming yang berada di sisi tengah-tengah dan sekarang alter ego yang lebih bisa merapat dengan luar biasa dan semestinya mereka mempunyai advantage yang juga chance besar untuk mendapatkan winner chicken dinner dan yes kembali lagi bagaimana dari Livescape sudah touchdown bahkan ada close combat spray down bakal dilakukan karena ternyata Kato dengan cukup mudah mendapatkan satu pemain dari box dan break bakal menyusul untuk mencoba mengcover tapi dari Kato masih siap siaga di balik batuan. What? Molotov lagi bahkan follow up damage dan setengah darah dilakukan dan Kato dua pemain box luar biasa sangat hebat. Rata! belum. Masih ada satu ya. ini masih pemain Masih baru ada dua, masih ada dua. nih. Gua what? Aduh di back step. Out of nowhere. Oke. Out of nowhere. Oke. Tiba-tiba ada tembakan yang tidak diduga-duga dan Nice membuat Livescape harus pulang ke arah lobby. Nice try guys. Nice try buat tim-tim Indonesia yang gugur di circle kelima ini. Yes, menit-menit awal dan memang circle yang tidak terlalu menguntungkan untuk tim-tim yang jauh berada di atas. Begitu pun dari Box Gaming yang menyisakan 2 player saja harus terculik oleh Kato sendiri. Dan positioning kali ini dari Morph yang sangat amat berjauhan. Ini Mighty out of the box. Kemudian juga Bisenol masih menyisakan 4 player. Mereka berdiri kuat dan mengontrol pinggiran-pinggiran circle di arah bawah. Tapi Yale sedikit memberikan spekulasi spray down juga. Tapi Yale nampaknya sedikit memberikan angle ke arah tim dari TA, tapi Taka malah tertangkap oleh Hazelnuts. Betul, dan talent All-Star sudah dipulangkan ke arah lobby, sementara Yale mau mengokang granat dan di-cancel, dan kali ini bakal dikokang lagi granat yang akan dilemparkan menuju ke arah Jobrenki, di mana dia tahu di mana posisi dari Jobrenki. Granat meletup namun tidak berhasil membuat Jobrenki-nya terkenok, malah tembakan komit dari Yale yang akhirnya bisa mendapatkan Jobrenki. Bahkan kali ini Yale juga melihat posisi dari seorang Jersey. Masih ada spray lagi menuju ke arah sana, tapi ternyata sudah mulai berpindah tempat. Jersey ke tempat yang lebih aman beserta adanya wall smoke yang dibuat oleh seorang Jersey. 7 tim tiba-tiba tersisa kali ini dan Bisenol sudah mendapatkan killing spree. Yes, dengan menguntungkan pinggiran-pinggiran circle dan masih berdiri dengan 4 orangnya, tetapi Yale kali ini dia one man standing untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia memberikan semua angle ke arah Jersey, ke arah BFD dan juga Alter Ego, tapi nampaknya bakalan fokus terlebih dahulu ke arah Jersey yang dimana spekulasi spray down pun dilakukan, tapi Jersey sedikit aman mengumpat di balik-balik vehicle yang sudah tereksplod. Begitu dari Jersey masih menahan sedikit ritme dan temponya, tetapi harus membangun set smoke lagi karena dari arah sisi belakang ada BFD dan juga Box siap juga untuk nge-backstep. Ya, ini paling enak sebenarnya kalau kita lihat ya posisinya Morph. Mereka punya daerah kekuasaan, mereka punya portingan, mereka punya obstacle yang bisa digunakan untuk menghalangi tembakan dari arah luar. Dan dari Bisenol yang sudah mendapatkan 9 point kill tanpa adanya korban jiwa dari tim mereka, kali ini bakal langsung tabrak menuju ke arah fight dan Box dipulangkan ke arah lobby. Tapi 2 pemain dari Bisenol sudah mulai tabrak menuju ke arah fight. 2 pemain ini masih mencari keberadaan dari Tuyul dan itu dia sudah mulai terspot, tapi tanggung udah mulai dilempar molotov dan Tuyul dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini dan kita lihat masih ada 3 tim Indonesia yang bertahan. Victim, Alter Ego, Morph,
dan juga Scarlet. 4 ternyata. Masih ada 5 sih di tim fight, tapi gue juga satu 4 lagi. tim Indonesia, Oh, 4 tim Indonesia, 1 1 tim Vietnam. Vietnam. Oke. Dan memang nampaknya dari Bisenol mereka lebih menguasai, mengontrol area dengan sangat amat baik. 11 elimination point sudah mereka koleksi. Kayaknya memang tim-tim Vietnam ini lebih spesial untuk fight di open field terbuka. Dan kemudian juga bagaimana alter ego yang bagus gebar banget banget. setupnya. 2 di sebelah kiri nampaknya untuk lebih menjaga arah victim. Begitu pun dari arah sebelah kanan Reynald dan juga Hazelnuts lebih bakal fokus ke arah Jersey dan juga Bisenol. Begitu pun dari Bisenol mereka mempunyai angle yang sangat amat luas bagaimana setup horizontal. Sudah mereka perlihatkan tapi victim mendekat ke arah Bisenol terlebih dahulu. Morph, bisakah dia untuk menjadi wasit atau menjadi third party? Iya, dan dari BX dia udah ngelihat harusnya posisi dari seorang Jersey last man standing untuk Skylar, tapi tiba-tiba Choi dengan granat yang berhasil mendapatkan Fajar, dan tentunya Roy melihat keberadaan dari seorang Jersey. Langsung ada granat yang dilempar ke arah Jersey dan ternyata Jersey dipulangkan dengan tembakan, bukan dengan granat yang dilempar oleh tim BX tadi. Namun dari Morph dan juga Alter Ego sepertinya sudah tidak bisa dilewatkan lagi fight untuk kedua tim ini. Tapi 4 tim yang tersisa, masih ada 1 tim Vietnam yang tertahan atau masih bisa survive hingga sejauh ini. Yes, dapat bisa 2 pemain bahkan dapat ini momentum untuk tim dari Alter Ego mendapatkan 1 demi 1. Begitu dari Morph sedikit memberikan gangguan juga ke arah tim dari Alter Ego yang sedang fight ke arah Bisenol, tetapi sedikit membelokkan angle-nya di mana victim sudah ingin mengontrol sisi yang paling tinggi dengan set smoke up, tapi Bensu tertangkap oleh Potato dan tentunya ini angin segar untuk mengunci pemain-pemain dari Bisenol dan sisa 2 ternyata. Masih ada dua. Tapi Morph, Ezreal sedikit bingung tujuh keliling bagaimana dia kanan kiri dia harus menentukan satu arah angle dan Potato yang sudah tertangkap bakalan di-secure begitu saja Ezreal. Tapi BX Roy semestinya bisa ditangkap dengan mudah tapi Ezreal membalikan keadaan, membalikan angle-nya ke arah belakang dan gue bakalan fokus ya please ke arah Bisenol terlebih dahulu Ezreal. Iya, please ke arah sana dulu ya, ke arah kanan, jangan ke arah kiri dulu. Tapi kalau kita lihat dari Morph, setup mereka benar-benar rapi banget. Bahkan dari victim sudah mengintip ke arah BX dan berhasil mendapatkan 1 pemain BX dengan menggunakan granat. Rocky akan langsung tabrak sepertinya untuk meretake tempat milik BX, ataupun mereka hanya ingin mengganggu pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh BX. Bahkan kali ini dari seorang Genfos langsung tabrak ke depan sana dan hampir saja mendapatkan seorang Choi, namun tidak bisa diketahui secara pasti keberadaan dari seorang Choi. Namun dengan matinya 1 pemain victim harusnya bisa mengetahui posisi Choi di arah mana. Yes, Choi pun tertangkap begitu saja. Bagus sekali bagaimana Mystery follow up damage, tapi masih ada seorang Roy mengulur di balik bawah atas setengah darah. Mestinya bisa. Ayo Mystery maju karena masih ada backupan juga dari seorang Fajar hingga Rocky, tetapi sekarang Bensu yang bakal menjadi korban selanjutnya. Ter-take down dia oleh Super Una dan ini mestinya walk banget antara Bisenol dan juga victim. Aduh, Fajar ter-take down. Masih ada seorang Rocky. Let's go Rocky, kamu bisa. Dan pilihannya sebenarnya yang paling bijak adalah merevive terlebih dahulu untuk menurunkan temponya. Betul, harusnya bakal ada smoke yang dibuat oleh last man bagi tim victim dan akan menyelamatkan 2 rekan yang sedang terknock-out, kecuali ada push commit yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari BX. Yes, ini gue demen banget sih apa yang dilakukan oleh Morph. Mereka nggak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu ambisius. Rata! Indonesia! Mantap! Ya, Indonesia bro! 3 tim tersisa semuanya adalah Indonesia. Siapapun yang chicken, gua tenang. Oke, dan yes tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang lagi selalu menggaungkan Indo Pride yang tidak putus dan juga tidak henti-hentinya. Terpantau kita kali ini 3 tim Indonesia masih bertahan antara Morph, Alter Ego dan juga Victim. Tapi Alter Ego nggak terlalu bagus. Mereka hanya menyisakan 1 player saja dan ini tentunya momentum untuk Victim. Mereka masih mempunyai jumlah player yang masih cukup banyak. Tapi Morph yang tertekan dari arah angle yang berbeda mestinya. Mereka harus menutup dengan smoke yang banyak lagi. Betul, dan ternyata tadi Victim sempat untuk melakukan reset ya, karena 3 pemainnya kembali bermain kali ini. 2 yang kenok udah berhasil diselamatkan oleh seorang Rocky. Namun pergerakan mereka benar-benar terbatas karena circle yang mendonat ke arah tengah ini akan sangat membuat mereka kerepotan. Yes, Morph, Ezreal tadi bagaimana kesabarannya dia melihat kanan kiri, tapi nampaknya dari Ezreal membuang juga 1 utility ke arah dari Victim.
Victim. Begitu dari Yale belum berani membukakan dirinya karena menyadari juga dari sebelah belakang Super Una masih bisa berdiri dan juga menyantap keberadaannya. Dan Fajar membukakan spekulasi ke arah pepohonan dan yes, wajar sekali bagaimana memang tebakan-tebakan mungkin akan berhadiah di sini. Mungkin akan membuahkan sebuah hasil yang tiba-tiba, kok kenok satu, kok kenok dua, itu udah pasti informasi yang akan sangat bagus didapatkan oleh victim Yes. ataupun oleh morphnya. Tapi dari tadi gue ngelihat utility yang dilempar masih belum bisa memberikan damage cicilan ke arah victim Israel? ataupun ke arah what? Itu low HP loh. Gue Molotov kah itu? mungkin Atau bisa jadi. granat? Kayaknya granat sih yang bisa langsung bikin seinstan itu. Iya, iya, kayaknya memang dari granat, kemudian juga first aid terakhir untuk seorang Ezreal, dan yes, dengan Rainbow-nya, nampaknya sedikit tryhard, bagaimana dari Victim. Mystery berani banget sudah membuka badannya, menjadikan tameng, tapi Una yang tertangkap, dan Morpheali yang tertangkap, karena tadi menembak dari seorang Yuna, menandakan Victim 3 versus 1 karena Morph, dan winner chicken dinner.